Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat, yaitu mengenai kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari kecerdasan linguistik siswa. Saya Nadia Nurhanifah dengan NPM 172151014, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Nah, menurut David Wechsler mengungkapkan bahwa kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, dalam hal ini berarti kecerdasan itu kemampuan seseorang di mana seseorang ini mampu untuk memutuskan apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya menurut Donald Steiner, seorang psikolog, menyebutkan bahwa kecerdasan yaitu sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, dalam hal ini, ketika seseorang mempunyai suatu masalah, nah, dia dengan ilmu pengetahuan yang sudah dia dapatkan sebelumnya, dia mampu memecahkan masalah itu sendiri. Sedangkan menurut Dussek mengatakan bahwa kecerdasan dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif, di mana kecerdasan secara kuantitatif ini dapat diukur melalui tes seperti tes IQ dan lain sebagainya. Nah, secara kualitatif ini di mana seorang itu terus berkelanjutan, di mana perkembangan otaknya ini tiap hari kian bertambah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan suatu proses berpikir secara rasional untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya guna memecahkan berbagai masalah yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama itu pembawaan, yang kedua kematangan, yang ketiga pembentukan, yang keempat minat bakat, dan yang kelima kebebasan. Nah, yang pertama itu ada faktor pembawaan, di mana faktor pembawaan ini merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri seseorang yang dibawa sejak lahir. Nah, biasanya tiap individu mempunyai sifat atau pembawaan yang berbeda-beda. Yang kedua kematangan, yaitu organ tubuh manusia yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, kematangan ini berhubungan erat dengan umur. Yang selanjutnya ada pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan sengaja, di mana hal ini suatu pembentukan dari lingkungan-lingkungan, misalnya sekolah atau masyarakat, dan pembentukan yang tidak sengaja seperti pengaruh alam sekitar, misalnya cuaca dan lain sebagainya. Kemudian minat dan bakat atau pembawaan yang khas, di mana minat ini mengarahkan kepada perbuatan suatu tujuan dan merupakan suatu dorongan bagi pembuatan itu sendiri. Dan dalam manusia terdapat dorongan-dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Jadi keinginan dari dirinya untuk melakukan suatu hal yang baru. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan, yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih suatu metode-metode tertentu dalam memecahkan suatu masalahnya. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kecerdasan. Selanjutnya kita ke jenis-jenis kecerdasan. Menurut Gardner, ada 8 macam kecerdasan yang cenderung dimiliki seseorang. Antara lain, yang pertama, kecerdasan linguistik atau bahasa, di mana kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, berargumentasi, dan berdebat. Dan yang kedua, kecerdasan matematis logis. Nah, merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berhitung, menalar, berpikir logis, serta dalam hal memecahkan masalah. Yang ketiga, kecerdasan naturalis merupakan kombinasi sifat manusia yang mencakup kecakapan dalam mengenal, mengklarifikasi flora maupun fauna dan benda-benda alam lainnya, serta memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan. Nah, yang keempat, kecerdasan kinestetik, di mana kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan gerak motorik dan keseimbangan. Nah, yang kelima, ada kecerdasan visual spasial, kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap dunia ruang visual
secara akurat dan mampu melakukan perubahan-perubahan terhadap persepsinya tersebut. Jadi lebih kepada pengobjekan suatu benda. Nah, kemudian kecerdasan musikal, di mana kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan mempresentasikan, mendeskripsikan, mengubah dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik seperti menciptakan lagu, atau mendengarkan nada, mendengar suatu bunyi atau alat musik lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempersepsikan dan menangkap mood, tujuan, motivasi, dan perasaan orang lain. Jadi lebih kepada perasaan. Nah, yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal, di mana kecerdasan ini yaitu kemampuan untuk menyadari diri sendiri dan mewujudkan keseimbangan mental emosional dalam diri seseorang, sehingga seseorang itu bisa beradaptasi sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki terhadap kondisi yang ada. Sedangkan menurut Thomas Armstrong menjelaskan bahwa ada 7 macam kecerdasan, antara lain yang pertama kecerdasan linguistik atau verbal, yaitu kecerdasan dalam mengolah kata. Yang kedua kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan dalam hal angka dan logika. Yang ketiga kecerdasan spasial, yaitu mencakup pikiran dalam gambar serta kemampuan untuk menyerap dan mengubah dan menciptakan kembali kepada berbagai aspek dunia visual spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menyerap, menghargai, dan menciptakan suatu irama atau melodi bahkan nada. Nah, yang kelima, kecerdasan kinestetik, di mana kecerdasan ini mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan dalam mengangani benda-benda. Yang selanjutnya kecerdasan antar pribadi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang selanjutnya kecerdasan intrapribadi, yaitu kecerdasan dalam diri sendiri. Nah, kecerdasan ini sangat baik dan mudah mengakses perasaan dirinya sendiri. Nah, jadi dari kedua tokoh tersebut, di sini saya akan membahas mengenai kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan bahasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan linguistik. Pertama-tama, apa itu kecerdasan linguistik? Gardner menyebutkan bahwa linguistic intelligence is the capacity to use language, your native language, and perhaps other language to express what's on your mind, yang artinya bahwa kecerdasan linguistik adalah suatu kemampuan untuk menggunakan bahasa asli dan mungkin bahasa lain untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Nah, jadi ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya. Kemudian Prawira menyebutkan bahwa kecerdasan linguistik yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dalam berbagai bentuk benda untuk mengekspresikan gagasannya. Berarti hampir sama dengan apa yang disebutkan dengan Gardner, bahwa kecerdasan ini menyangkut oleh pengolahan kata dan pengkomunikasian kata baik itu secara tulis maupun tidak tertulis. Kemudian Armstrong mengatakan bahwa kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk memanipulasi struktur bahasa, bunyi bahasa, makna bahasa, dan kegunaan praktis dari bahasa itu sendiri. Yang artinya bahwa seseorang ini mampu mengolah katanya untuk bagaimana dia dapat menarik perhatian orang-orang gitu dengan apa yang dia bicarakan atau bagaimana dengan pengolah kataan yang dia gunakan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan linguistik merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata untuk menyampaikan gagasan-gagasannya baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan linguistik. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan linguistik yang berkembang dengan baik mempunyai ciri-ciri diantaranya mampu mendengar, memberikan respon pada kata-kata yang diucapkan dalam suatu komunikasi verbal. Jadi ketika terjadi suatu komunikasi, terdapat timbal balik komunikasi itu tersendiri. Yang kedua, mampu menirukan suara, mempelajari bahasa, serta mampu membaca dan menirukan karya tulis orang lain.
Kemudian mampu belajar melalui pendengaran, bacaan, tulisan, dan melalui diskusi atau debat. Jadi dia itu mampu beradaptasi dengan apapun gitu. Kemudian yang selanjutnya, mampu mendengar dengan efektif serta mengerti dan mengingat apa yang telah didengar. Dan yang selanjutnya ada mampu membaca dan mengerti apa yang dibaca. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan linguistik ini banyak sekali ya. Ini diantaranya. Kemudian selanjutnya ada lembar angket kecerdasan linguistik, di mana angket ini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pautkan dengan kecerdasan linguistik. Nah, pada lembar angket ini terdapat 10 soal mengenai kecerdasan linguistik, di mana soal-soal ini berbentuk suatu pilihan ganda. Ya, bisa dilihat. Kemudian ada skala penilaian dari angket tersebut. Nah, skala 1 di situ tertera jika jawabannya siswa A maka bernilai 1, jika jawaban B bernilai 2, jawaban C bernilai 3, dan jawaban D bernilai 4, serta jawaban E bernilai 5. Nah, setelah diakumulasikan terdapat suatu nilai. Nah, jumlah nilai tersebut dibagi dengan 10 sehingga akan menghasilkan nilai seluruhnya. Nah, ketika sudah didapatkan nilai seluruhnya tersebut, maka kita masukkan ke dalam indikator penilaian, di mana indikator penilaian ini kita dapat mengetahui bagaimana suatu kemampuan atau kecerdasan linguistik siswa itu. Apakah siswa itu sangat lemah dalam kecerdasan linguistiknya, lemah, cukup kuat, atau sangat kuat dalam kecerdasan linguistiknya. Bisa dilihat dari kriteria nilai tersebut. Nah, misalkan siswa tersebut dapat nilai 3,6, maka siswa tersebut mempunyai kecerdasan linguistik yang kuat. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke kemampuan komunikasi matematis. Nah, di mana menurut Guerrero bahwa komunikasi matematis merupakan suatu alat bantu dalam transmisi pengetahuan matematika atau sebagai pondasi dalam membangun pengetahuan matematika. Nah, jadi komunikasi matematika menurut Guerrero ini merupakan alat yang membantu siswa atau komunikasi dalam proses pembelajaran matematika tersendiri untuk saling bertukar ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Muspikon, komunikasi matematika merupakan suatu kegiatan interaksi antara dua orang atau lebih yang pada hakikatnya setiap kegiatan ini untuk memindahkan ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, baik itu antar manusia kepada manusia, kepada alam, atau sebaliknya. Di situ akan terjadi proses komunikasi matematika. Nah, sedangkan menurut Baid pada tahun 2009 menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang meliputi penyampaian dan penerimaan hasil pemikiran melalui simbol kepada orang lain. Nah, simbol ini dianggap sebagai matematika itu konsep-konsep matematika, sehingga dapat disebutkan bahwa matematika adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyampaikan baik itu pendapat maupun informasi mengenai suatu matematis atau konsep matematis. Nah, selanjutnya ada indikator dari komunikasi matematika. Nah, menurut NCTM, indikator-indikatornya terdapat 3. Yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui tulisan, lisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun bentuk visual lainnya. Yang selanjutnya, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan suatu ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model situasi. Sedangkan menurut Jihad pada tahun 2008, indikator kemampuan komunikasi matematis meliputi kemampuan siswa yaitu pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan ataupun tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang ketiga, menyatakan suatu peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis. Yang keenam, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan, mendefinisikan, dan mengeneralisasi. Yang ketujuh, menjelaskan dan membuat suatu pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajarinya. Nah, dari indikator-indikator tersebut, kita akan menulis selanjutnya akan menulis
suatu instrumen komunikasi matematika untuk mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi matematika oleh siswa. Nah, instrumen ini terdapat 5 soal yang berbentuk uraian, di mana soal ini berisikan materi mengenai lingkaran. Nah, pada setiap soal ini berisi indikator-indikator, di mana indikatornya terdapat dalam instrumen komunikasi matematika. Nah, terdapat aspek yang diukur. Ya, nah, aspek yang diukur ini merupakan indikator yang ingin dicapai dari siswa mengenai komunikasi matematika. Yang pertama itu kemampuan untuk menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematik. Yang kedua, kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematik dan istilah-istilah matematik dalam menyajikan ide-ide matematik secara teoritis. Yang ketiga, kemampuan menjelaskan ide situasi sehari-hari dan merelasikan matematik secara tertulis dengan gambar. Yang keempat, kemampuan memahami dan mengevaluasi ide matematik dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. Yang kelima, kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pernyataannya. Nah, dari kelima aspek tersebut terdapat dalam setiap butir soalnya. Nah, pada nomor 1 itu terdapat, contohnya pada nomor 1, terdapat kelima aspek yang akan diukur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke pembahasan kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari kecerdasan linguistik. Nah, pengaruh kecerdasan linguistik terhadap komunikasi matematis, di mana kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan suatu masalah matematika pada umumnya ini ditunjang oleh pemahaman mereka mengenai bahasa, di mana kemampuan berbahasa ini dapat dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik yang baik pula. Nah, kecerdasan linguistik ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan suatu bahasa dan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dalam berbagai bentuk untuk mengekspresikan gagasannya. Nah, di mana kecerdasan linguistik ini tidak hanya meliputi menulis atau membaca. Kecerdasan ini mencakup kemampuan komunikasi, di mana kemampuan komunikasi ini bisa terjadi pada komunikasi matematika atau konsep-konsep matematika. Sehingga kecerdasan linguistik ini sangat berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematika. Nah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.